kami memutuskan untuk ikut Dikau saja di dalam kehidupan kami. Kami ikut dengan arahan Tuhan. Walau Tuhan, kami terkadang menjauh dari-Mu, tetapi Tuhan tetap membimbing kami. Kami bersyukur karena siang ini Tuhan mengumpulkan kami di rumah tulang terkasih di tempat ini. Kami rindu mendengar sabda firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang akan kami dengar dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hadirlah Tuhan, Roh-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pumuan Naimarata, Boru Bere Sekota Sanggau. Firman Tuhan yang menyapa kita di siang hari ini yaitu diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amang Inang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba membagikan perikop ini menjadi 4 bahagian yang mungkin akan kita pelajari untuk menuntun kehidupan kita di sepanjang hari sampai akhirnya Tuhan Yesus memanggil kita. Yang pertama, saya mengutip, Yesus tidak pernah janji mengikut Dia selalu aman. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ikuti ayat tadi bahwa dikatakan maka masuklah muridnya bersama Yesus ke dalam perahu. Berarti murid-muridnya bersama dengan Yesus. Murid-muridnya mendengar firman Tuhan dari Yesus. Murid-muridnya dibimbing oleh Yesus. Tetapi ternyata apa yang terjadi, Amang Inang? Angin ribut. Terjadi angin ribut. Terjadi gelombang tinggi. Karena memang Tuhan Yesus tak pernah janji. Tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Jadi mengikut Tuhan Yesus, tak pernah Tuhan janji hidup kita akan selalu tenang. Dan yang kedua, Amang Inang, saya mengambil bahwa kita siap menghadapi badai. Murid-murid Tuhan Yesus siap menghadapi badai. Dikatakan di situ sekonyong-konyong datanglah badai. Amang Inang, kalau dibilang sekonyong-konyong, sekejap mata datang badai. Tidak pernah dibayangkan, tidak pernah
Dipikirkan, tiba-tiba datang badai, sekonyong-konyong. Mungkin amanginan kita pernah merasakan, bah, kenapa begini ya? Sekonyong-konyong. Padahal di dalam ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidur. Bapak Ibu yang terkasih, kadang kita sering berpikir, rajin aku berdoa. Kenapa datang gelombang? Rajin saya ke gereja. Kenapa datang badai? Rajin saya berbuat baik. Kenapa datang badai? Rajin saya, baik saya. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak pernah janji orang yang rajin beribadah hidupnya tenang. Nggak pernah janji. Yang ikut Yesus saja sepanjang hari, murid-muridnya ada badai. Apalagi kita yang jauh. Tapi dikatakan di sini amanginan, kita harus siap menghadapi badai. Karena kita tidak tahu kapan datang. Maka kita dikatakan harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga karena tak seorang pun menginginkan badai. Porsia dari tamanginang disonkan, mana ngadong doi tanah menginginkan badai. Adakah manginang? Bah, songona sepi. Adakah manginang menginginkan badai? Iya, nggak ada. Tetapi dikatakan kita berjaga-jaga karena sekonyong-konyong akan ada badai. Kita nggak tahu kapan. Mungkin lewat badai itu atau tantangan itu lewat apa? Lewat alam. Bisa aja manginangnya kita sudah pernah mengalami lewat alam, COVID, bencana alam, atau mungkin disebabkan oleh apa badainya? Oleh orang lain. Contoh kemarin kereta api. Siapa sih yang mau ditabrak kereta api? Nggak ada yang mau. Tapi sekonyong-konyong nggak lewat mobil, lewat kereta api. Karena apa? Karena kereta api katanya punya magnet, sama-sama besi, magnet terseret. Nggak ada yang mau. Bisa aja badai, mungkin kita udah baik, orang lain kita nggak tahu. Dan itu semua bisa terjadi kapan saja manginang. Maka kita harus berjaga-jaga. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga saya mengambil tidak takut badai. Luar biasa ya pengharapan Tuhan bagi kita. Katanya walau badai datang, kita jangan takut. Karena kalau kita baca di Alkitab banyak, janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah bimbang, janganlah. Kenapa? Karena janganlah, kita nggak boleh takut amanginang. Saya percaya tak satu pun kita di antara kita di sini yang mau dengan badai, tantangan, pencobaan, masalah semuanya. Nggak ada yang mau, mustahil nggak ada yang mau. Tetapi dikatakan di sini janganlah takut. Ada Tuhan loh di sampingmu. Tuhan nggak tidur, tetapi kadang Tuhan perlu istirahat. Tetapi bukan berarti membiarkan kita amanginang. Saat ini mungkin amanginang, saya juga, kita punya masalah masing-masing yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Firman Tuhan siang hari ini, jangan takut, Tuhan ada di samping kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang keempat saya mengambil, badai pasti berlalu. Dan adong godang nasosai. Dan adong godang di pesta naso adong ujungna. Dan adong godang naso adong endingna. Dan adong lagu naso adong hasahatanna. Ternyata semua pasti akan berlalu. Karena Tuhan ada di samping kita. Amanginang, pertolongan Tuhan akan diberikan kepada kita dengan berbagai macam cara. Bisa lewat orang lain. Contohnya Tuhan sendiri yang mempunyai masalah waktu akan memberikan 5.000 orang makan. Pertolongannya lewat siapa? Ada yang bisa di sini jawab? Pertolongannya lewat siapa ya?
Lewat anak kecil. Tuhan Yesus sendiri mau menyelesaikan masalah. Pertolongannya lewat anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa aja menolong kita lewat kawan kita, lewat punguan kita, lewat ketua punguan kita, lewat orang-orang yang di dekat kita. Apakah Amanginang pernah merasakan pertolongan Tuhan lewat di antara kita? Pernah ya? Pasti kita semua pernah merasakan. Saya sendiri pernah. Luar biasa pertolongan Tuhan buat keluarga. Kita pesta, wah semua. Ketua punguan A, B, C, tulang, hula-hula semua. Apa karena aku baik? Pasti enggak. Bukan karena saya baik. Tapi karena semuanya sudah merasakan juga kasih Tuhan, maka mereka berbuat baik. Jadi pertolongan Tuhan itu bisa memakai orang. Pertanyaannya, maukah kita jadi orang yang menolong orang lain ketika kawan kita lagi ada masalah? Atau ketika teman kita lagi ada masalah, kita tahu kita umbar-umbar kemana-mana, tidak memberikan solusi, tidak mendoakan, tapi umbar, jumpa sana, sono, jumpa sana, sono, kejelekan semua, seolah-olah dia paling baik atau paling benar atau paling. Karena Yesus juga memakai orang lain untuk menolong. Apalagi kita yang di dunia ini, Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat. Kalau waktu itu murid-muridnya Tuhan Yesus lihat, ada lihat, hadap-hadapan, kita enggak. Maka Tuhan Yesus pasti pakai kita untuk menolong orang lain. Di antara kita punguan Memarata, mari firman Tuhan siang hari ini, kita mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, tidak untuk menyakiti. Kita tidak bisa menolong, minimal kita doakan. Bapak Ibu yang terkasih, badai pasti berlalu. Di depan tadi sudah saya katakan, mungkin badai lewat alam, lewat macam-macam, tapi badai pasti berlalu. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika pencobaan itu datang, Tuhan pasti menolong. Amanginang yang terkasih, pada siang hari ini firman Tuhan sangat menguatkan kita, supaya ketika kita ada masalah, kita jangan takut. Kita serahkan pada Tuhan, karena Tuhan janji pasti akan menolong. Gak pernah Tuhan gak janji, pasti. Amanginang kalau manusia berjanji bisa diingkari. Saya janji sama kawan, bisa diingkari. Saya janji bisa diingkari. Contoh kecil, saya janji sama Inang Eda Ripka, saya itu pinjam tanduk, mau ngembalin tanduk, janji saya rumahnya nggak saya bawa, lupa saya. Tapi kalau Tuhan janji itu pasti. Jadi Amanginang, apapun pergumulan kita saat ini, di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan kita, di tengah pekerjaan kita, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, ataupun anak-anak, ataupun tetangga, ataupun masyarakat, semuanya, ketika ada masalah, percaya Tuhan pasti menolong. Karena Tuhan janji pasti akan digenapi. Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, akhirnya angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Jadi ketika Tuhan sudah bekerja, tak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami agar kami hanya
Tuhan mengirim orang-orang terdekat kami untuk menolong sesama kami. Biarlah Tuhan mengutus orang-orang di antara kami untuk meringankan beban kami. Biarlah Tuhan mengutus orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, agar bisa menolong sesama kami. Kami percaya jika Tuhan mengizinkan masalah kami hadapi, kami percaya juga Tuhan pasti menolong. Kami mendoakan punguan kami, punguan Naimarata, jika ada di antara kami yang sakit, biarlah Tuhan berkati obat yang dimakan, agar menjadi kesembuhan bagi kami. Secara khusus tulang di rumah ini yang setiap hari berusaha untuk memulihkan kesehatannya. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesehatan, akan memulihkan tubuhnya sehingga bisa pulih kembali seperti sedia kala. Mungkin ada di antara kami yang sakit yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Biarlah Tuhan juga yang menolongnya. Bapa di sorga, jika ada masalah ekonomi, Tuhan, hanya padamu kami berserah. Hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Tolong kami Tuhan lewat pekerjaan kami, baik itu sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, petani. Berkati semua Tuhan, agar kami bisa mencukupkan kebutuhan kami. Jika ada masalah dalam pekerjaan, biarlah Tuhan juga yang melancarkan segala pekerjaan kami. Mungkin banyak tantangan dan masalah yang kami dapati dalam pekerjaan kami. Biarlah itu membuat kami menjadi lebih hati-hati, lebih dewasa, sehingga saatnya kelak berkat Tuhan akan nyata. Bapa di sorga, mungkin masalah anak-anak, biarlah Tuhan yang selalu menyertai anak-anak kami, baik yang dekat maupun yang jauh dari kami. Dan anak-anak yang kecil berikan pertumbuhan yang sempurna. Yang masih sekolah berikan dia Tuhan kecerdasan. Yang belum mendapat pekerjaan, berikan mereka pekerjaan sesuai dengan ilmu mereka. Yang belum mendapat pendamping Tuhan, carikan pendamping yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pendamping yang bisa saling menolong, sehingga mereka bisa bersuka cita. Bagi anak kami yang sudah berumah tangga, Tuhan, hanya padamu kami berserah. Biar Tuhan juga yang selalu berada di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan punguan kami, punguan Naimarata, menjadi punguan yang Tuhan berkati, sehingga kami saling mendoakan di antara kami. Jauhkan Tuhan di antara kami rasa dengki, rasa iri, dan rasa ingin mencemoohkan dan menjatuhkan orang lain, sehingga kami akan menjadi sebagai berkat di antara kami. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan tulang kami di rumah ini. Kami berterima kasih karena mereka mau membuka hati dan pintu mereka untuk tempat kami beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati rumah ini, pergi dan pulang dari mana saja, berkumpul di rumah ini dengan sukacita. Kami menyadari Tuhan, banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Terpujilah Allah kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.